jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai, yang mendengarkan perkataannya, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah para murid Yohanes meninggalkan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus berbicara mengenai Yohanes, bahwa Yohanes orangnya berprinsip, tidak seperti buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Ini kan buluh yang digoyangkan angin kian kemari melambangkan kerapuan, dan tentu tidak demikian bagi Yohanes, seorang yang lurus jalan hidupnya, tindakannya, perkataannya tentu sesuai dengan kehendak Allah. Ketegasannya juga ditunjukkan dengan hidupnya yang sederhana, dari pakaian yang digunakannya. Bahkan Tuhan Yesus memuji Yohanes melebihi nabi, dan Yohanes, kedatangan Yohanes memenuhi nubuatan nabi.
Nabi Maleaki ya, tentang seorang utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ya, bagi Mesias, bagi Tuhan Yesus. Dan ini semua menunjuk ya, pada Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari kasih, setelah Tuhan Yesus berbicara mengenai Yohanes, kemudian berbicara mengenai orang yang mengakui dan menerima kebenaran Allah, maksud Allah, dan mereka ya, yang tidak mau mengakui maksud Allah, maka ditampilkan dua kelompok orang atau dua kelompok manusia yang mengakui ya, kebenaran Allah, kehendak Allah dalam hidupnya. Di kelompok lain, mereka yang tidak mengakui ya, maksud Allah dalam hidup mereka. Ini yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka yang mengakui kebenaran Allah ya, ini termasuk para pemungut cukai. Mereka mengakui kebenaran Allah karena mereka memberikan dirinya ya, dibaptis oleh Yohanes. Dan mereka ini mengakui bahwa apa yang dinubuatkan para nabi digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Maka mereka dikatakan mendengar perkataannya, ya, mendengarkan sabda Yesus. Dan kelompok lain yang tidak mau menerima ya, maksud Allah ialah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menolak Yohanes Pembaptis, pewartaan Yohanes Pembaptis. Demikian juga ya, menolak Tuhan Yesus dengan segala karyanya ya, pewartaannya, tidak mau menerima ya, keselamatannya. Maka dalam diri orang-orang Farisi dan ahli Taurat kita mendapat contoh orang yang tegar hati, keras hati. Ini mereka orang Farisi, ahli Taurat, menolak maksud Allah. Maka sebagai contoh ya, mereka ini adalah orang yang tegar hati, ya, keras hati ya, di hadapan Allah. Dan tentu ya, kuasa Allah ya, tidak ya, menjauhi mereka. Tentu mereka akan ya, menerima ya, hukumannya. Yang pasti mereka yang menolak kehendak Allah ya, maksud Allah, rencana Allah ya, bagi hidupnya, yang pasti ya, tidak akan menerima ya, keselamatan Allah. Untuk itu Bapak kasih, melalui sabda Tuhan ini kita diajak ya, untuk ya, dalam hidup ini ya, tidak bersikap keras hati ya, tegar hati sebagaimana ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dengan keras hati ya, tegar hati menerima, mereka menolak ya, keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka kita diajak untuk senantiasa ya, mempunyai sikap hati yang lembut ya, mau mendengarkan ya, kehendak Allah ya, rencana Allah dalam hidup kita. Kiranya dengan kita bersikap demikian ya, senantiasa
membuka hati, membuka diri ya terhadap Allah, maka kita akan senantiasa dalam hidup ini ya, dirahmati oleh Allah sendiri dengan berkat-Nya.